Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Mita senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan kamu semua. Sekalipun kita masih ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah nih, Kak Mita mau tanya sama adik-adik. Jadi tadi ceritanya Kak Mita kan pergi ke belakang rumah. Jadi Kak Mita punya tanaman. Rupanya tanamannya udah patah. Terus seperti ini. Rupanya udah maju adik-adik. Nah, adik-adik kira-kira kalau nanti misalnya Kak Mita tanam lagi yang udah patah seperti ini bisa tumbuh nggak ya? Sebenarnya sayang sih. Nanti aja deh kita bahas ya. Iya, kita kan tadi mau ibadah kok jadi malah bahas ini. Jadi curhat. Nah, adik-adik, walaupun tanamannya patah, jangan sampai mengurangi sukacita kita ya, apalagi sukacita kakak. Karena hari ini hari Minggu, di mana tema kita adalah hati-hati dengan hati. Jadi Kak Mita juga harus jaga hati deh supaya kita bisa tetap fokus ibadah kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Kak Mita juga mau ingatin sama adik-adik di rumah, selama kita ibadah, adik-adik dan Kak Mita dan semua kita yang ikut beribadah harus sungguh-sungguh, harus fokus mengikuti ibadah. Dan tidak lupa selama ibadah juga no food, no gadget, and no toys adik-adik. Oke, tapi sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa dulu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersukacita, kami boleh beribadah walaupun masih online. Tuhan, urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Tuhan. Biar Tuhan yang bertata di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, are you ready guys? Super Kids bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat beribadah adik-adik. Teman-teman, kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Lisa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh berkumpul dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, taruhlah firman-Mu di dalam hati kami menjadi rema dan membuat kami bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, menghasilkan buah-buah pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam dan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Urapi Kak Lisa, urapi adik-adik yang ada di rumah untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingat enggak? Tahun ini tahun apa? Tahun ini adalah tahun integrity. Betul. Ya, kita harus menjaga hati kita. Di mana firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Dan disambung lagi firman Tuhan mengatakan, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Nah adik-adik, dari serangkaian firman Tuhan di bulan Mei ini, hari ini kita akan belajar tentang pokok anggur. Pokok anggur yang benar dan kita adalah carangnya. Di sini kita juga akan belajar tentang hati yang berpaut kepada Tuhan. Baiklah, kita akan dengarkan cerita dari firman Tuhan pada hari ini. Pada suatu hari, Yesus bersama pengikut-pengikutnya berada di satu tempat, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus memberitahu kepada mereka bagaimana supaya pohon itu bertumbuh, berbuah, dan dipelihara dengan baik. Tuhan Allah Bapa merupakan pemilik dari kebun anggur itu. Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Bapa di surga begitu mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi Bapa di surga dengan melakukan apa yang Bapa di surga inginkan, yaitu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai bukti bahwa dia mengasihi Bapa dan dia juga mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, ketika pohon itu tidak berbuah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah, carang-carang yang tidak berbuah itu harus dipotong. Bukan hanya dipotong, tapi dibuang. Dan ketika dipotong dan dibuang, tidak bisa berbuah lagi. Itu sebabnya kita sebagai ranting, sebagai carang, kita harus melekat kepada Tuhan. Ketika kita melekat, maka kita akan bertumbuh, tumbuh subur dan berbuah. Nah, di sini dikatakan juga bahwa diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita harus berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Adik-adik, bila kita ingin dekat dengan Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan pada hari ini yaitu ada dua hal. Pertama, mengasihi. Yang kedua, taat. Mengasihi sama dengan mencintai. Mengasihi sesama. Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi teman-teman. Taat. Taat kepada mama, taat kepada taat juga kepada ibu guru.
Serta kita juga terutama taat kepada Tuhan, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Bagaimana sih melakukan perintah Tuhan? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Untuk hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk melekat kepada Tuhan. Menjaga hati kita. Menjaga hati kita terpaut kepada Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Nah, perintah ini baiklah kita lakukan agar kita melekat kepada Tuhan. Bila kita terhubung dan melekat kepada Tuhan, maka percayalah kita akan bertumbuh dan berbuah. Di sini juga dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Seperti Bapa yang mengasihi Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Demikian juga kita harus saling mengasihi. Mengasihi, kita harus ingat ketika kita berkelahi atau kita berantem dengan teman, kita akan mengingat kembali kasih Tuhan kepada kita. Di mana Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Karena dia mengasihi kita. Kita juga demikian, kalau Tuhan Yesus juga mau mentaati perintah daripada Allah Bapa, maka kita juga harus mentaati perintah dari Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus itu apa? Yaitu mencintai dan taat, menjaga hati. Karena dari hati disitulah terpancar kehidupan. Adik-adik, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh tertanam di hati kita. Mengingatkan kita kembali untuk mencintai Tuhan. Untuk mencintai teman-teman, untuk mencintai orang tua. Dan kita juga diingatkan kembali untuk taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, yaitu melakukan perintah Tuhan. Perintahnya yang dikasih hari ini, yaitu mencintai dan taat. Yuk kita sama-sama mencintai dan taat. Kita nggak bisa loh mencintai dan taat kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita nggak bisa berbuah menjadi taat, menjadi mencintai kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Sebab itu, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Rajin berdoa, sehingga kita boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kita bisa bertumbuh dan berbuah. Karena kita adalah ranting, kita adalah carang-carangnya. Maka Tuhan akan membuat kita bertumbuh dan berbuah. Demikian firman Tuhan, biarlah kita diingatkan kembali untuk itu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Kita akan membaca ayat hafalan kita di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi ya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Baiklah, dihafal ya. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah baca ayat hafalan. Kini kita siapkan hati kita untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mencintai dan taat. Tuhan, kami adalah ranting-ranting-Mu. Kami adalah carang-carang-Mu. Engkau adalah pokok anggur yang benar. Biarlah kami melekat kepadamu, kami terhubung dengan Engkau, sehingga kami bertumbuh dan berbuah, melakukan buah-buah pertobatan. Tuhan Yesus, ingatkan kami, supaya kami selalu taat dan mencintai. Kami juga berdoa buat orang tua kami semua. Tuhan berkatilah orang tua adik-adik yang di rumah, usaha mereka, pekerjaan mereka, Engkau berkati. Engkau juga memberkati adik-adik yang di rumah dengan kesehatan, juga ketaatan dan cinta, sehingga mereka boleh semakin melekat kepadamu. Kau juga berkati kami semua para pelayan Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu, supaya kami semakin setia dalam melayani Engkau.
Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu boleh benar-benar menjadi rema dalam kehidupan adik-adik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kasih setia-Mu menyertai kami, damai sejahtera-Mu menyertai kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita berdoa syafaat ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Berkati teman-teman Super Kids kami ya Tuhan, dalam apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Dan berkati juga Papa dan Mama ya Tuhan. Dan Kau berkati ya Tuhan Papa dan Mama kami ya Tuhan, dalam kesehatannya ya Tuhan. Makasih ya Tuhan buat segala yang Kau beri ya Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Doa. Tuhan Yesus, katilah kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, dan jemaat ya Tuhan. Tuhan berkatilah jemaat supaya tetap dilindungi Engkau ya Tuhan. Tuhan berkatilah pengerja Tuhan. Tuhan berkatilah pengerja tetap dilindungi Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu itu supaya mereka tetap sehat selalu Tuhan. Tuhan berkatilah kami mau berdoa untuk gembala kami Om Erwin, supaya Om Erwin tetap dijaga Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga keluarganya supaya keluarganya tetap sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, sekarang kita mau kasih persembahan. Sekarang kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus berkati kami mau kasih persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, persembahan kita ditransfer ya ke link ini. Selamat membagi persembahan ya teman-teman. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Gaby di sesi Art and Craft. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Jadi Gaby mau ajak teman-teman membuat mahkota anggur. Nah, langsung kita buat ya. Nah, bahan-bahan dan alatnya di sini adalah kertas karton. Teman-teman boleh pakai kertas karton ya. Aku sih pakainya kertas asturo yang sudah kugunting. Terus ada hektar, gunting, pensil, lem, dan origami. Yuk kita buat sama-sama. Nah, pertama-tama kita lipat kertas kartonnya. Yang kedua, kita lipat lagi kertas kartonnya. Nah, yang terakhir kita juga lipat lagi kertasnya. Kemudian aku mau buat sketsa daunnya dulu. Setelah itu kita gunting ya. Nah, kita buka ya teman-teman.
Nah, dia itu menjadi 2 teman-teman. Setelah itu, ini kan ada 2. Kita lem ya menjadi 1. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Tapi kalian pastikan lemnya merekat dengan kuat ya. Nah, setelah itu kita ukur dulu ya kepala kita. Nah, setelah itu kita hektar aja ya. Nah, ini dia mahkotanya. Nah, setelah itu kita buat buah anggurnya pakai origami. Tapi sebelum itu aku kasih tahu gimana caranya. Caranya kita lipat-lipatkan dulu. Lalu kita buat sketsa anggurnya seperti yang tadi. Sekarang kita tempelkan anggurnya ya. Sudah jadi deh mahkotanya. Gaby, loh kok berantakan banget sih? Kamu habis lagi ngapain? Aku habis lagi bikin mahkota. Tapi kenapa kamu cemberut? Iya, karena kemarin pas Happy Mother's Day aku nggak kasih apa-apa ke mama. Oh, gimana kalau kita kasih jus, lalu kita kasih mahkota ini deh. Boleh juga tuh idenya. Tapi pas buat jusnya temenin aku ya. Oh, boleh. Yuk pergi. Oke. Aku hanya punya 2 mangga aja. Kita bikin jus mangga aja ya dulu. Oke. Yuk kita kupas. Oke. Setelah kita masukin mangga, sekarang kita masukin air. Nah, habis itu kita blender deh. Kita tutup dulu. Oke, baru kita blender. Gap, udah jadi nih jusnya. Oh iya Cil, tunggu di sini dulu ya. Aku mau matiin TV-ku. Oh, oke Gap. Akhirnya jadi juga jus mangga untuk mama. Cila. Cil. Ya? Kamu dari tadi mama cariin loh. Ternyata kamu ada di dapur. Lagi ngapain sih? Lagi buat jus, Ma. Oh, ini jus apa? Ini jus buat mama. Wah, pasti ini lezat buatan Cila. Boleh mama minum sekarang? Tunggu dulu, Ma. Loh, kenapa? Bentar. Cila punya hadiah untuk mama. Wow. Ntar ya, Cila pergi dulu. Mama, Ya. ini untuk mama. Wow, apa itu?
ini mahkota karena kemarin Cila kan belum sempat kasih hadiah pas Happy Mother's Day. Wow. Jadi jus ini untuk kasih sayang Cila dan mahkota ini juga dari kasih sayang Cila. Wah, bagus sekali mahkotanya. Cila pakein ya, Ma. Terima kasih Cila. Sama-sama, Ma. Wah, Mama sepertinya cantik sekali ya pakai ini. Sudah dikasih mahkota, dikasih jus mangga lagi. Mama sayang sama Cila. Cila juga sayang sama Mama. Happy Mother's Day, Ma. Terima kasih sayang. Hai teman-teman, kembali lagi sama Cila. Tanggal 6 kemarin kan kita merayakan Happy Mother's Day. Kalian kasih apa nih ke mama kalian? Bagi kalian yang belum buat sesuatu kepada mama kalian, buat yuk supaya mama kalian happy. Kalian boleh buat apa aja, kayak mahkota yang tadi Gaby buat, atau jus yang tadi aku buat untuk mama aku, atau kalian boleh buat apa aja deh. Nah, setelah itu kalian foto bersama mama dan fotonya dikirim ke nomor di bawah ini. Nah, bagi kalian yang kirim fotonya, kalian akan mendapatkan 5 poin. Cila tunggu ya, sampai jumpa lagi. Bye. Nah, gimana adik-adik hari ini? Kak Mita percaya adik-adik semua diberkati dengan ibadah kita hari ini. Oh iya adik-adik, tadi Kak Mita juga diberkati sekali dengan firman Tuhan yang disampaikan Kak Lisa tadi. Bahwa Yesus itu adalah pokok anggurnya, terus kita ini ranting-rantingnya. Terus kalau ranting yang gak berbuah dipotong baru dibuang. Nah, berarti kalau tanaman kakak yang ini berarti nggak bisa ditanam lagi karena pasti nggak akan tumbuh lagi. Dia sudah kering karena sudah terpisah dari pohonnya. Tapi nggak apa-apa deh, nanti tanaman yang masih ada harus kita rawat baik-baik. Sama juga dengan adik-adik dan kakak, kita harus melekat sama Tuhan Yesus ya, supaya kita berbuah, kita diberkati dan tidak menjadi orang-orang yang kekeringan. Amin adik-adik. Oh iya adik-adik, untuk Zoom kita yang biasa hari Kamis, untuk minggu ini kita liburkan dulu. Nanti kita ketemu di Zoom yang 2 minggu lagi di hari Kamis, oke? Nah, ibadah kita sudah selesai deh. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye.